Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah dimanapun kita berada. Saya kembali menyapa Bapak Ibu dengan kasih Tuhan. Percaya bahwa Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus memelihara kita, ya. Tuhan terus akan memberkati setiap kehidupan kita. Saya sampaikan jilid kedua bahwa jangan takut, ya, kepada kita semua. Artinya kalau jilid pertamanya jangan takut, maka hari ini adalah tetap jangan takut, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa saya sampaikan itu kepada kita? Ya, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan sesulit apapun, seberat apapun masalah yang kita alami. Karena saya percaya bahwa setiap persoalan, beban berat, bahkan terlebih virus yang namanya virus corona, saudaraku dikasihi Tuhan, saya punya iman bahwa ini bukan Tuhanlah yang mendatangkannya kepada kita, saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Tapi yang saya percaya bahwa setiap masalah yang datang dalam kehidupan anak Tuhan, setiap kesulitan yang dialami oleh anak Tuhan, setiap mungkin ketakutan yang dialami oleh anak-anak Tuhan adalah proses iman kita kepada Tuhan, sehingga menghasilkan iman kita kepada Tuhan sebagai orang yang percaya sesuai kekuatan yang kita miliki ketika kita melewati proses yang kita alami itu, saudara saudara. Nah, hari ini kenapa saya sampaikan itu kepada kita, ya? Karena saya percaya dengan pemberitaan yang begitu banyak hal terjadi tentang peristiwa ini, banyak orang menyimpulkan segala sesuatu keputusannya seolah-olah ini dari Tuhan, seolah-olah sudah kiamat, seolah-olah bumi ini sudah selesai, saudaraku dikasihi Tuhan. Orang sudah takut dengan virus, ditakutkan dengan berita-berita yang menakutkan, saudara. Akhirnya, saudaraku dikasihi Tuhan, di mata orang-orang di luar, di mata banyak orang, Tuhan seperti monster yang memangsa manusia, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadinya akhirnya orang takut, saudara. Ya, mereka akan menjadi takut. Mereka akan menjadi bukan lagi beriman, tetapi takut, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, tapi saya mau buktikan kepada kita, saudara, bahwa jangan pernah takut. Karena saya percaya Ibrani pasalnya yang ke-13 berkata begini, ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8 berkata begini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus Dia adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan yang baik buatmu, Dia adalah Tuhan penolong buatmu, Dia adalah Tuhan yang memberikan engkau damai sejahtera, maka saya percaya hal itu dari dulu, sekarang, dan selamanya. Itulah Yesus kerjakan dalam hidupmu. Itulah Yesus kerjakan dalam hidupmu. Jadi bukan Dia mendapat engkau di dalam ketakutan, bukan Dia membawa engkau di dalam kekhawatiran, bukan membawa engkau di dalam kecemasan, saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi Dia membawa engkau di dalam kedamaiannya. Dan apa itu, saudara? Dari dulu sampai sekarang dan selamanya, itu tidak akan pernah berubah. Sikapnya tidak berubah, caranya bekerja tidak berubah, kuasanya tidak berubah, janjinya pun tidak pernah berubah dalam hidup kita. Artinya Dia akan genapi setiap itu dalam hidup kita, saudara. Sebab itu saya katakan bahwa tetap jangan takut. Itu prinsip iman saya. Dan saya mau share kepada Bapak Ibu. Mari kita memiliki prinsip iman yang sama di dalam Tuhan. Bahwa kita jangan takut, karena Kristus tidak pernah berubah. Ya, Dia tidak pernah berubah. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, dengan segala berita, dengan segala pesan, entah lewat Facebook, lewat WhatsApp, Line, Twitter, dan lain sebagainya, yang kita baca, yang kita tidak tahu sumbernya, yang kita tidak tahu kebenarannya, bahkan terlebih pembicaraan tentang kebenaran. Banyak orang yang membenarkan bahwa ini seolah-olah dari Tuhan, bahwa seolah-olah ini hukuman Tuhan, seolah-olah ini adalah Tuhan berikan supaya
orang-orang bertobat kepada Tuhan? Mungkin iya, tetapi kita tidak bisa bilang itu bahwa Tuhan memberikannya, saudara mulia Tuhan, kepada kita. Tapi percaya kepada saya bahwa saya punya iman kalau virus ini adalah perbuatan si jahat untuk menggoncangkan iman kita, untuk menggoncangkan pengharapan kita, untuk menggoncangkan kesungguhan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara. Karena itu, mari jangan takut. Sikap kita sebagai anak-anak Tuhan lewat masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, sebenarnya kita harus bukan menjadi orang yang takut, tetapi justru kita harus menjadi orang yang berkontribusi di dalam menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kita, di dalam menghadapi virus corona ini. Karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, yang saya mau sampaikan minggu ini kepada kita ada 3 hal yang paling penting adalah menjadi Kristen yang berkontribusi bagi bangsa dan negara kita untuk menghadapi masalah ini. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, Keluaran pasalnya ke-23 ayatnya yang pertama berkata begini. Keluaran 23 ayatnya yang pertama berkata begini. Janganlah engkau menyebar kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kontribusi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama itu adalah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, jangan kita menjadi orang yang menyebar kebohongan. Jangan kita menjadi orang yang menyebar kabar hoax. Ya, kita melihat banyak berita, banyak kabar yang tidak jelas yang kita dapat lewat WhatsApp, grup di WhatsApp, ya, Facebook dan lain sebagainya, saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan bilang, jangan menjadi penyebar kebohongan. Kontribusi yang pertama anak-anak Tuhan harus bisa menahan diri tentang pesan-pesan yang kita dapat, tentang chat-chat yang kita dapat, tentang segala sesuatu yang kita terima, saudara, tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Jangan pernah disebar. Karena itu akan mendukung visi daripada si setan. Dan itu akan mendukung visi daripada iblis untuk semakin menghancurkan orang banyak tentang hoax, tentang kabar-kabar yang tidak jelas tentang virus corona ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi mari, saudaraku dikasihi Tuhan, kita harusnya berkontribusi. Kontribusi yang pertama ini, saudaraku dikasihi Tuhan, ini banyak sekali kita langgar. Banyak sekali anak-anak Tuhan melanggarnya. Banyak sekali orang percaya melanggarnya, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, secara hukum-hukumnya Tuhan. Saudara. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, poin yang pertama, jangan menyebar kebohongan. Jadi saya himbau kepada seluruh jemaat, mari setiap pesan yang Bapak Ibu terima, setiap pesan yang Bapak Ibu baca, kalau melihatnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak perlu harus disampaikan kepada orang banyak. Cukup dengar, lihat, dan keep. Kalau perlu langsung dibuang saja, supaya tidak menyebar kebohongan, saudara mulia Tuhan. Nah, hal yang kedua, kontribusi yang kedua yang harus kita kerjakan buat bangsa kita, saudara mulia Tuhan, adalah kita lihat Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7 berkata begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kontribusi yang kedua adalah di luar kita menahan diri dari pesan-pesan yang tidak benar, dari pesan-pesan yang tidak jelas. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dan doakan bangsa kita dipulihkan. Doakan bangsa kita, saudara, menang menghadapi virus ini, saudara-saudara.
Karena kenapa, saudara? Karena kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan kota kita adalah juga kesejahteraan kita. Yang artinya, kalau Tuhan taruh kita di kota Jakarta, kalau Tuhan taruh kita di kota Medan, kalau Tuhan taruh kita di kota Palembang, kota Jambi, kota Manado, Surabaya, Semarang, dan Solo, dan lain sebagainya, Salatiga termasuk, misalnya kan begitu, Bapak Ibu. Ya kan? Artinya, Tuhan kasih tanggung jawab buat kita untuk kita berdoa buat kota itu, supaya kota itu damai dan diselamatkan dari virus ini. Saudara Tuhan, itu kontribusi kita, saudara. Itu yang harus kita kerjakan sesungguhnya. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita mulai bergerak dan mulai mengerjakannya, saudara Tuhan. Bukan mengurung diri untuk takut, saudara. Bukan mengurung diri untuk lari, saudara-saudara. Tetapi kita mengurung diri karena kita berdoa buat kota kita, karena kita berdoa buat bangsa kita, saudara-saudara. Nah, poin yang ketiga, secara sederhana, saya mau sampaikan kepada kita bahwa poin yang ketiga, saudara-saudara, adalah di dalam menghadapi bangsa kita, di dalam menghadapi virus ini, saudara. Poin yang ketiga yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan kepada kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-murid itu datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Janganlah mereka, jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Poin yang ketiga, kontribusi yang harus kita kerjakan dan yang harus kita lakukan buat bangsa kita adalah kita harus berbagi. Kita harus memberi. Kita harus peduli. Kita harus memperhatikan orang-orang sekitar kita. Kita lihat saudaraku di sini, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, setelah murid-muridnya berkata, "Tuhan, ini sudah mulai malam. Di sini tidak ada makanan. Di sini tidak ada suatu hal kehidupan ibaratnya begitu bagi mereka yang lapar. Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka pergi membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata, "Tidak. Kamu harus memberi mereka makan." Yesus memberikan mereka tanggung jawab. Yesus memberikan mereka perintah, engkau harus memberi mereka makan. Dan akhirnya saudara, apa yang mereka miliki? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka serahkan kepada Yesus, saudara. Dan setelah mereka serahkan kepada Yesus, maka berkat yang ada dibagi-bagi kepada orang banyak. Dan disitulah orang semua bisa makan, bisa kenyang, bahkan ada lebihnya. Maksud saya begini Bapak Ibu, apa pesan Tuhan lewat ini kepada kita? Kontribusi yang ketiga. Artinya saudara-saudara,
kita harus berani memberi, saudara-saudara, buat orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kerelaan yang kita miliki, saudara-saudara. Mulai saudara hari ini, mulai saat ini, pikirkan Bapak Ibu, Anda mau tolong siapa? Anda mau bantu siapa? Anda mau memberkati siapa? Anda akan meringankan beban siapa? Ya, kita melihat hari-hari ini adalah semua orang mengalami yang namanya kelaparan, kesusahan pangan mungkin karena kondisi yang serba sulit buat mereka untuk keluar rumah. Tapi bagi kita yang mampu, mari saudara, jangan beratkan hatimu. Ketika Tuhan suruh, lakukan. Ya, ketika engkau diperintahkan, Tuhan kerjakan. Karena saya percaya itu adalah Tuhan engkau disuruh untuk berkontribusi bagi bangsa ini, supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi orang-orang yang berguna bagi orang-orang sekitar kita. Nah, saudara kurnia Tuhan, dari akhir khotbah ini saya mau sampaikan kepada kita hari ini, tetap jangan takut, karena Yesus tidak pernah berubah. Ya, kalau dulu Dia bisa menyembuhkan orang, kalau dulu Dia bisa membuat orang yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, sekarang pun juga sama, lusa pun juga sama, besok sama, saudara-saudara, dan selama-lamanya sama. Dia tidak akan pernah berubah. Tapi yang paling penting adalah hari ini, saudara, kita harus berkontribusi. Itu pesan Tuhan buat kita. Mari kita menjadi jemaat-jemaat yang berkontribusi buat bangsa kita, dengan menjadi orang yang tidak menyebarkan kebohongan. Yang kedua, berdoa buat bangsa kita. Dan yang ketiga, memberi buat bangsa kita. Sekalipun kita tidak serahkan kepada pemerintah, tapi kita bisa berikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu semua. Itu pesan Tuhan buat kita semua pada hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mendoakan Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan semakin berjalan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah Tuhan Yesus meninggalkan kami. Maka kami percaya dari kemarin, hari ini, dan selamanya kami tidak pernah takut Tuhan. Kami percaya Engkau penolong kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Tapi kami mau Tuhan, di dalam ketidaktakutan kami mau berkontribusi bagi bangsa ini. Mulai hari ini Tuhan Yesus, segala berita-berita yang tidak jelas, segala berita-berita hoax tentang virus corona atau apapun Tuhan Yesus, entah politik dan lain sebagainya, Tuhan, berikan kami hati yang bisa menahan diri dan menahan pikiran kami, supaya kami tidak menjadi penyebar kebohongan. Tuhan juga berikan kami hati yang berdoa buat bangsa kami, supaya kesejahteraan bangsa ini, supaya kesejahteraan kota-kota di mana kami berada, kami juga merasakan dan menikmatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga apa yang ada kepada kami, yang mampu kami melakukan, yang mampu kami berikan, berikan kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberkati dan melihat orang-orang yang ada di sekitar kami untuk diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman. Haleluya. Amin. Kerajaanmu